这个是浪石。Bab 803, Segel Pembalik Laut. Pedang 7 warna bersinar dan rantai logam seperti ular piton hitam saling bersilangan seperti kilat di langit. Mereka meletus menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api menyilaukan. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga cukup serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan ikat pelindung jelas meningkat. Serangan liar dan kekerasan ini telah menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung Tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Pelindung Tai tidak memberi Medusa sedetik pun untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai seperti ular besar berwarna hitam memancarkan desir angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, itu berayun keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat oleh protektor Tai ini. Dou Qi yang kuat beredar di tubuhnya secara maksimal. Sebuah cahaya 7 warna terang merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Pedang besar bersinar sepanjang lebih dari 100 kaki diayunkan setiap kali pedang panjang di tangannya dilambaikan. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti ular piton hitam bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertarungan antara elit Du Zong. Ekspresi Xiao Yan yang berada di luar medan pertempuran menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan protektor Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi intens energi menakutkan perlahan-lahan di aglomerasi. Itu terbentuk di dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiao Yan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan Dou Qi yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balasan terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulutnya dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan mengganggu saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiao Yan. Sementara Xiao Yan dengan sungguh-sungguh menunggu, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga dipancarkan dari tenggorokannya. Hati Ziyan segera menjadi tegang setelah mendengar suara yang teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat kerutan ketat Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasakan kesulitan besar menggunakan skill Du ini yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan si Flipping Seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan Dou Huang. Kekuatan Xiao Yan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa Dou Huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan si Flipping Seal dengan kekuatannya. Lagi pula, Dou Qi yang dibutuhkan untuk teknik Dou dengan kekuatan yang begitu menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat presisi yang dibutuhkan seseorang untuk mengontrol Dou Qi juga cukup keras. Xiao Yan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih selama beberapa waktu di lembah kecil, masih ada beberapa risiko ketika dia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya setelah merasakan penerbangan Dou Qi yang kuat secara sporadis di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar itu di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun,
Pembentukan segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi Dou Qi. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiao Yan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kontrolnya yang tidak memadai. Meskipun ini masalahnya, kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan Dou Qi secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa Dou Qi yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai menyerang secara acak. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, itu masih memancarkan sedikit rasa sakit yang berkedut. Sial, tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengontrol kesepakatan antara Dou Qi dan transformasi segel tangannya. Di bawah ini kecemasan, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai berlarian dalam keadaan kacau balau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah setelah merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si Flipping Seal, tetapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan gagal total. Saat ini, dia bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman tempur, dia jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan Dou Qi kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati Dou Qi yang kacau balau yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan melambat. Xiao Yan telah benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan yang ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi benar-benar tenang. Menarik! Tangisan rendah tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang tipis, hampir seperti rambut, benang mental melintas dengan cara seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Dou Qi kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang menggumpal dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao yang didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap utas pikirannya telah melepaskan efek maksimalnya. Dengan cara ini, gangguan dari aliran Dou Qi sebelumnya segera menghilang. Ketika Dou Qi di dalam tubuhnya benar-benar terkontrol, kerutan di alis Xiao Yan perlahan mengendur. Kecepatan yang segel tangannya berubah tiba-tiba dipercepat. Afterimages terbang. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba menegang pada segel aneh. Segel tangan Xiao Yan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Ke-10 jarinya dalam kondisi setengah terluka seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius dalam sekejap. Segel tangan Xiao Yan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sebuah cahaya menusuk ditembakkan dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Ziyan berdegup kencang di sisinya. Dou Qi yang kuat di dalam tubuh Xiao Yan mengalir di sepanjang jalur Qi-nya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok yang aneh mengikuti segel tangan Xiao Yan dan melonjak keluar sementara cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan dengan bentuk segel tangan menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar menyebabkan bahkan hati Ziyan merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera,
banyak tatapan terkejut ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiaoyan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Energi menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang ahli Do Huang merasakan ketakutan yang tulus. Itu secara alami sulit untuk penampilan segel tangan kristal giok untuk menghindari perhatian Medusa dan pelindung Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi menakutkan yang bahkan seorang Do Zong tidak berani meremehkannya. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung terlempar ke posisi di mana energi ditransmisikan. Keduanya tercengang ketika melihat bahwa energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiaoyan. "Cailin, minggir!" Xiaoyan dengan tegas berteriak. Sebuah kilatan berkedip di mata Xiaoyan saat mereka tiba-tiba terlempar ke arah protektor Tai. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan cahaya 7 warna melintas dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. Segel membalik laut. Tubuh Medusa baru saja ditarik ketika hati Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Dia melengkungkan ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan berbentuk segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang bergegas menuju protektor Tai dengan cara seperti kilat. Protektor Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang itu sudah terkunci pada auranya. Ini apa teknik Do ini? Bagaimana bocah itu bisa menggunakannya dengan kekuatan Do Huangnya? Mata pelindung Tai terfokus erat pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat keluar dari tubuh protektor Tai. Energi bergelombang yang terkandung dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau giok mengalir di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, protektor Tai akhirnya bisa melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal. Protektor Tai dengan saksama mengerutkan kening saat melihat benda ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan untuk sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan tajam berteriak, "Ini sebenarnya keterampilan segel dewa." Tidak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiaoyan gemetar setelah mendengar teriakan yang tidak disengaja oleh protektor Tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini sebenarnya bisa mengenali keterampilan membalik laut? Bab 804, Ikatan Pelindung yang Menyedihkan. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Dari ekspresinya yang serius, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa teknik Do ini dapat dianggap sebagai teknik Do tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiaoyan untuk tidak dengan mudah menggunakannya kecuali itu adalah saat yang kritis. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia seperti itu sedang dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mengambil teknik Do. Itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Do yang ada dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak ketika mulut pelindung Tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiaoyan mengingat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er ketika dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung Tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka teknik Do yang Hall of Soul
memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dikeluarkan secara paksa oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba tiba. Wajah pelindung Tai sungguh-sungguh. Tangannya bergerak. Mengikuti gerakan mereka, kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang menyebar di tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya dan muncul di depan ikat pelindung. Bola energi hitam ditangguhkan di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya. Ini menyebabkan seseorang merasa takut pada bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari seluruh tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam itu tiba-tiba keluar. Sesaat kemudian, itu dengan keras bertabrakan dengan kristal hijau giok yang datang bergegas. Dua energi menakutkan, yang menyebabkan bahkan wajah elit Dozong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung banyaknya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Kedua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat di mana keduanya melakukan kontak. Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba terkoyak. Selama erosi antara dua energi yang menakutkan, banyak riak energi yang besarnya lebih dari 1000 kaki menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini membuat kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Itu hampir menempati radius 1000 kaki. Dalam sekejap, angin liar bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena luar biasa yang menggetarkan bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti sprei. Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba tersapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi hitam hijau menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pohon-pohon di pegunungan di bawahnya mengeluarkan suara berderak karena semuanya pecah, membangunkan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang disembunyikan. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa banyak batu besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan pecah, turun dari puncak gunung. Pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiao Yan dan Protektor Tai, yang dulu masih baik-baik saja. Medusa, yang mengamati daerah itu, bergerak saat dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiao Yan dan Ziyan jauh. Namun, pelindung Tai itu terlalu dekat dengan titik di mana energi intens saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen. Sebuah erangan teredam dipancarkan dan tubuh mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan saling melenyapkan. Semua orang yang hadir menghela nafas lega setelah melihat energi menakutkan akhirnya menetralisir satu sama lain dan menyebar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi tiba, kemungkinan seluruh pegunungan Sky Scorpion akan benar-benar diratakan. Angin liar yang bersiul dan awan yang bergelombang berangsur-angsur menjadi tenang setelah energi dihilangkan secara bertahap. Sosok hitam di langit melintas dan orang bisa melihat dasi pelindung yang tampak agak menyedihkan muncul.
Protektor Tai mengeluarkan batu kering yang intens setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat mempengaruhinya. Sial, bagaimana orang ini bisa mempraktikkan keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata pelindung Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiao Yan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki rumor bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan seseorang yang mempraktikkan God Seal Skill. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Du ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno yang misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula. Jangan bilang bahwa orang ini berasal dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah pelindung Tai juga berubah. Tidak banyak fraksi di benua Douki ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa takut. Selain Pil Tower, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa mencapai tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya bertemu mereka di sini? Lupakan saja, saya harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati pelindung Tai. Matanya sekali lagi melihat ke langit yang jauh ke arah sangkar ungu keabu-abuan yang tidak memiliki banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Kau ingin pergi? Tawa dingin langsung ditransmisikan saat tubuh pelindung Tai baru saja mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya diayunkan dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan keras ke protektor Tai. Pelindung Tai melambaikan tangannya saat dia merasakan angin kencang yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai buru-buru ditembak keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang selama tabrakan ini. Aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah protektor Tai dalam garis lurus. Sialan! Kepanikan muncul di hati pelindung Tai saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi telah mendarat di posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tai buru-buru mundur. Lengannya bergetar dan beberapa rantai besar meledak secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menabrak aura pedang itu. Baru kemudian dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit. Matanya mengamati pelindung Tai yang perlu menggunakan 2 serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan napasnya saat energi 7 warna yang megah meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi ular sanca 7 warna besar yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar Python besar ini jelas tidak berbeda dengan Heaven Swallowing Python. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari Heaven Swallowing Python dari sebelumnya. Aura ganas yang menyebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Python 7 warna besar yang dikumpulkan dari energi Medusa seperti Python menelan surga yang hidup. Perasaan padat di dalam mata besar itu seperti kehidupan, muncul seolah-olah memiliki kecerdasan. Pergi! Medusa menunjuk jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika ular piton 7 warna yang sangat besar terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Python yang berlama-lama di langit mengayunkan ekornya yang besar. Tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah dasi pelindung itu. Wajah pelindung Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat
7 warna. Heaven Swallowing Python pada dasarnya berubah menjadi sinar cahaya 7 warna yang melesat keluar. Wajahnya menjadi sangat jelek. Dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh ini oleh Medusa yang tidak terluka? Namun, hal-hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya. Karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Protektor Tai tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Dia berbalik dan kabut hitam melonjak di atas tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mengeluarkan dengusan dingin ketika dia melihat pelindung Tai melarikan diri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi. Sosoknya yang melarikan diri menjadi jauh lebih lambat karena itu. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, Seven Colored Heaven Swallowing Python yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi. Itu dengan keras menyerang protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Protektor Tai menoleh kaget saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sebuah teror merembes keluar dari dalam hatinya. Bab 805, tangkap, bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit. Pada saat itu, seluruh pegunungan kalajengking langit bergetar hebat karenanya. Beberapa orang yang lebih lemah dari kedua belah pihak terguncang oleh raungan seperti guntur yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. Energi 7 warna yang sangat besar diaglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar. Ruang itu seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Ziyan. Si Flipping Seal dari sebelumnya hampir menghabiskan semua Dou Qi di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Oleh karena itu, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meskipun demikian, kondisi Xiao Yan saat ini tidak baik. Wajahnya pucat dan auranya lelah. Masih agak sulit baginya untuk menggunakan keterampilan membalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Ziyan terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Protektor Tai dengan tegas menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan mengenali keterampilan segel dewa yang telah dia gunakan. Untuk menghindari masalah di masa depan, orang ini tidak boleh pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, energi pelangi seperti 7 warna tiba-tiba berfluktuasi. Sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun prestise dari sebelumnya. Jelas, pelindung Hall of Souls ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya, merasakan ikat pelindung saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat cara pelindung Tai melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi cahaya 7 warna yang melesat ke depan sebelum muncul di depan ikatan pelindung dalam beberapa kilatan. Saya seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan melepaskanmu jika kamu membunuhku. Protektor Tai buru-buru mengurangi kecepatannya.
Dia memasang front yang berani saat dia berteriak dengan keras saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi protektor Tai sangat tipis. Auranya mirip dengan aura Xiaoyan, di mana ia lelah sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli ini dari Hall of Souls pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat menyapu protektor Tai. Ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa, seekor anjing yang kehilangan rumahnya. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah meraung setelah diejek oleh Medusa. Kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati ikat pelindung yang melarikan diri. Dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan isapan kuat yang dipaksakan tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri yang terakhir langsung berkurang. Tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam memberikan telapak tangan ke punggungnya. Protektor Tai terhuyung mundur setelah dipukul oleh telapak tangan. Kabut hitam di tubuhnya menjadi lebih tipis. Saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai protektor Tai dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus ikat pelindung seperti penutup energi. Energi 7 warna itu seperti kunci yang menyegel ikat pelindung di dalamnya. Ikatan pelindung mengalami kesulitan memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi. Dia muncul di depan Xiaoyan dalam beberapa kilatan. Cedera orang ini terlalu serius. Dia pada dasarnya tidak punya banyak untuk membalas sekarang. Dia memang jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depan darinya, melihat protektor Tai di dalam, dan berbicara dengan lembut. Xiaoyan menghela nafas lega ketika dia melihat orang ini tidak melarikan diri. Dia akhirnya menyelesaikan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meskipun terluka parah. Medusa melirik protektor Tai di dalam lapisan energi dengan sedikit terkejut. Alisnya sedikit dirajut sebelum tangannya yang halus bergerak. Lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Tai. Suara "cici" segera muncul dan mulut ikat pelindung itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi energi 7 warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Tai semakin tipis. Sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Dengan menghilangnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh protektor Tai akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan melayang di dalam lapisan energi. Namun, tubuh spiritual ini tampak agak ilusi dan transparan. Tampaknya telah memasuki kondisi terluka parah. Bab novel baru diterbitkan di Free Webvel Chem. Xiaoyan dan Medusa tercengang ketika mereka melihat tubuh asli pelindung ahli ini dari Hall of Souls, tubuh rohani. Xiaoyan agak terkejut saat dia mempelajari semangat lemah dari protektor Tai. Tidak ada yang mengharapkan ahli dari Hall of Souls ini yang sebanding dengan seseorang dari kelas Dozong untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan bilang bahwa kita telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata, "Tidak, seharusnya tidak begitu." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil memasang ekspresi serius. Dia berkata, karena Hall of Souls menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat, Hall of Souls
Yang misterius ini seharusnya memiliki hubungan yang hebat dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Souls awalnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindung Wu dari terakhir kali akhirnya tidak pernah mengungkapkan tubuh aslinya, tersembunyi di kabut hitam. Medusa sedikit mengerutkan kening setelah mendengar pengurangan ini oleh Xiaoyan. Dia mengklarifikasi, maksud Anda, Hall of Souls, menggunakan tubuh spiritual untuk berurusan dengan tubuh spiritual. Ya, ada peluang bagus untuk ini. Dou Qi biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual. Jika seseorang ingin menangkap atau berurusan dengan tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiaoyan berbicara dengan ekspresi serius. Hall of Souls tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata pelindung Tai sangat tajam saat dia menentang Xiaoyan dan Medusa. Meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nada suaranya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari dari Anda. Tangan Xiaoyan terulur ke lapisan energi. Dia menyentuh roh pelindung dasi tanpa rasa takut sedikit pun saat berbicara sambil tersenyum. Sebuah kepadatan melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikkan jarinya dan rantai berwarna hitam yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiaoyan. HMPH! Xiaoyan mendengus dingin saat melihat aksi protektor Tai ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu menembak ke arah protektor Tai. Fallen Heart Flame dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual protektor Tai. Asap putih pekat dan suara cici tiba-tiba muncul di permukaan tubuh protektor Tai ketika api tak terlihat melakukan kontak dengan roh yang terakhir. Tangisan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam sampai ke tulang bergema dari mulutnya. Sial, api macam apa ini? Itu benar-benar dapat membahayakan tubuh spiritual. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat protektor Tai melompat-lompat sambil dibakar oleh kelompok Fallen Heart Flame itu. Tampaknya, api hati jatuh, ini memang mampu melukai tubuh spiritual. Itu mungkin untuk melukai tubuh spiritual selama energi atau Dou Qi mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa api hati jatuh adalah yang dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting bagi tubuh spiritual. Takut atau bahkan takut, protektor Tai yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh Fallen Heart Flame. Semangatnya hampir merupakan keadaan transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi kumpulan kehampaan kapan saja. Xiaoyan melambaikan tangannya saat melihat bahwa pelindung Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Gugus, Fallen Heart Flame, itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh pelindung Tai ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api tak terlihat perlahan naik di jarinya saat itu berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Terakhir, nyala api digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tinggal di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi mengenai Hall of Souls setelah masalah di sini diselesaikan. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil dicapai. Selain itu, sekarang dia menyadari bahwa mungkin saja beberapa ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual Fallen Heart Flame di tangan Xiaoyan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apa kamu baik-baik saja? Medusa merajut alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiaoyan yang tersenyum. Keke, hanya saja terlalu banyak Dou Qi dalam diriku yang telah habis. Saya tidak menerima cedera apapun. Selama saya beristirahat sedikit, saya akan dapat pulih.
Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, "Terima kasih banyak. Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah." Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan berbicara secara acak saat dia berada di bawah fokus mata Xiao Yan. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan si Flipping Seal, skill duhu yang tidak dia kenal? Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke sangkar ruang berwarna ungu keabu-abuan yang telah lama tidak ada aktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenang akan diputuskan?